Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang bersedia hadir mengikuti kegiatan konseling kita pada hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya nih kita berdoa dulu. Apakah dari teman-teman ada yang mau memimpin doa kita kali ini? Tidak. Baik, jika tidak ada maka saya yang akan ambil alih. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, jadi kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok yang dimana konseling kelompok itu dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dimana kita membentuk kelompok kecil, lalu kita berbagi masalah, sharing masalah bareng, berbagi ide, berbagi dukungan satu sama lain yang bertujuan untuk membuat diri kita berani berbicara, kemudian kita memiliki rasa empati terhadap orang lain, terutama tujuannya itu untuk menemukan solusi dari masalah yang teman-teman hadapi. Kemudian kegiatan ini memiliki manfaat untuk diri sendiri maupun diri orang lain, itu memberikan dukungan emosional yang tinggi gitu. Jadi satu sama lain memberikan dukungan, tidak ada yang saling ngejudge. Nah, untuk cara pelaksananya itu seperti yang kita lakukan sekarang ini, yaitu berkumpul dengan kelompok kecil, lalu kita membahas satu topik masalah yang nantinya akan kita angkat dari masalah-masalah yang teman-teman hadapi. Nah, diharapkan teman-teman yang mengikuti kegiatan ini mengikutinya dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta teman-teman sekalian dituntut untuk aktif, terbuka, tentu saja tidak melewati norma-norma yang berlaku. Dan yang paling penting itu teman-teman sekalian tidak menyebarluaskan apa-apa saja yang keluar dari pembicaraan ini, jangan disebarluarkan ke keluar. Baik, jadi kita di sini akan berkenalan dulu nih. Kita akan melakukan kegiatan. Bagaimana kalau kita tidak berkenal, ya kan, tidak saling mengenal. Jadi kita akan berkenalan. Berkenalannya itu kita sambil bermain. Nah, nama permainannya itu rangkaian nama. Sebelumnya apakah dari teman-teman sudah mengetahui nama permainan ini? Baik, maka saya yang akan ambil alih menjelaskannya. Jadi rangkaian nama ini dimulai dari saya menyebutkan nama saya, lalu menyebutkan makanan kesukaan saya, misalnya Nurul bakso. Kemudian dilanjut dengan orang yang di sebelah saya menyebutkan nama saya terlebih dahulu, kemudian menyebutkan makanan favorit saya, lalu menyebutkan nama dia, lalu makanan favoritnya. Dilanjut sampai kembali lagi kepada saya. Boleh dimulai dari yang sebelah kanan saya. Saya dulu. Nurul mie goreng. Fahmi. Berarti kalian belum fokus nih. Sudah paham kan maksudnya? Paham, Kak. Nah, kita mulai ya. Kita ulang. Nurul mie goreng. Nurul mie goreng. Fahmi bakso. Nurul mie goreng, Fahmi bakso, Sakira seblak. Nurul mie goreng, Fahmi bakso, Sakira seblak. Kau apa? Nadia kebab. Nurul mie goreng, Fahmi bakso, Sakira seblak, Nadia kebab, 3 ayam goreng. Nah, baik, kita sudah mengenal nih kan satu sama lain. Sudah saling kenal kan? Sudah, Kak. Baik, jadi kita di sini akan melakukan kegiatan konseling kelompok yang dimana konseling kelompok ini terdapat 4 tahap. Yang pertama ada tahap kegiatan yang dimana kita tadi telah melewatinya. Di situ ada perkenalan, ada penjelasan, kemudian kita akan beralih ke tahap peralihan, kemudian ada tahap kegiatan, yang terakhir ada tahap pengakhiran. Jadi di sini kita akan masing-masing melewati satu persatu tahapnya. Jadi kita akan masuk ke tahap peralihan.
Apakah dari teman-teman sudah siap untuk lanjut? Siap, Kak. Apakah teman-teman sudah merasa nyaman dengan tempat duduknya? Nyaman, Kak. Jika ada yang mau permisi ke kamar mandi, dipersilahkan, karena setelah diskusi ini dimulai, maka tidak ada lagi yang boleh keluar-keluar dari tempat duduk ini. Baik, jika tidak ada, kita lanjut ya. Iya, Kak. Jadi di sini kita akan membahas satu topik masalah yang akan dikemukakan oleh teman-teman sekalian. Yang masalah yang akan dikemukakan itu masalah diri, misalnya rasa cemas yang berlebih, rasa takut yang berlebih, itu contohnya. Boleh dari teman-teman mengemukakan masalah-masalah yang sekiranya lagi teman-teman rasakan secara pribadi. Boleh dimulai dari yang di sebelah kiri saya, Kiza. Masalah saya susah bergaul. Oke, baik. Selanjutnya, Masalah saya overthinking. oke. Kalau dari saya kurang percaya diri. Oke, kamu? Kalau saya sulit fokus saat belajar. Banyak ya masalahnya yang dihadapi. Kira-kira teman-teman sekalian, masalah siapa nih yang sepakat untuk dibahas terlebih dahulu? Percaya diri. Berarti masalah dia ya? Sakira ya? Sakira. Teman-teman yang lain setuju? Setuju. Baik, jadi kita akan mengangkat topik masalahnya itu, yaitu masalah Syakira ya, yang mengalami ketidakpercayaan diri. Jadi boleh dijelaskan sedikit terkait kenapa sih bisa tidak percaya diri? Oke, jadi saya akan menjelaskan. Jadi saya memilih topik pembahasan kurang percaya diri karena dari diri saya itu masih memiliki banyak kurang kepercayaan diri. Contohnya saat disuruh presentasi ke depan kelas, itu membutuhkan topik yang harus kita pegang secara keseluruhan agar dapat membahas suatu topik itu. Tetapi sebelum kita ingin maju, pasti banyak teman-teman kita yang kayak ngejudge duluan sebelum kita bisa menampilkan sesuatu hal. Kayak misalnya ada yang bilang udah nggak usah maju, lebih banyak yang bagus, seolah dia meremehkan sebelum kita maju. Terus kurang kepercayaan diri juga bisa muncul karena kurang adanya dukungan tim atau kurang kepercayaan seseorang ke seorang lainnya. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, berarti kan rasa ketidakpercayaan diri ini timbul bisa dikarenakan berbagai macam hal gitu kan. Kalau Syakira tadi bisa karena kurangnya dukungan dari tim, ada yang gara-gara temannya ngejudge duluan gitu kan, sehingga itu menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri kita. Mungkin dari teman-teman sekalian memiliki pengalaman yang sama seperti yang dialami Syakira, boleh dijelaskan, boleh dipaparkan, dan bagaimana sih teman-teman sekalian mengatasi rasa ketidakpercayaan diri itu? Boleh dimulai dari Fahmi. Pernah nggak ngalamin? Ya jelas kan? Pernah. Sama bilang. Saya pernah mengalaminya sama. Berarti karena sering dijudge temannya ya? Oh iya, oke. Baik, mungkin yang lain ada tambahan lain? Tidak ada ya? Mungkin dari rasa tidak percaya diri ini kita bisa mengatasinya dengan sering-sering berlatihan di depan cermin gitu, sehingga kita menimbulkan rasa percaya diri kita itu biar meningkat lagi gitu. Bisa kita berlatih dengan teman dekat kita gitu, sehingga kita lebih percaya diri. Mungkin kepercayaan diri ini bisa diraih jika kita mendapat, yang paling penting itu kita mendapat dukungan dari orang tua, dari teman gitu, sehingga ketika ada yang membuat kita tidak percaya diri, kita jadi bisa mengingat nih, oh kita masih didukung orang tua kita gitu, jadi kita nggak akan merasa sendiri gitu. Itu yang membuat kita bangkit. Baik, mungkin Mas, apa sih solusi yang kita berikan kepada Syakira menurut teman-teman? Kalau dari menurut saya solusinya mudah, jangan diambil hati aja omongannya, karena orang-orang itu nggak terlalu bisa mengerti apa yang kita rasain sama apa yang kita jabarin.
Nah, benar sekali itu. Karena nggak semua orang itu tahu gitu tentang diri kita. Yang tahu tentang diri kita kan diri kita sendiri gitu kan. Jadi kita tuh nggak boleh berpatokan kepada omongan orang semata gitu. Kita harus kembali lagi kepada diri kita sendiri. Dari teman-teman yang lain, mungkin ada saran untuk masalah yang dihadapi Syakira? Mungkin masalah-masalah yang dihadapi Syakira ini bisa kita antisipasi dengan berpikiran lebih rasional sehingga tidak mengganggu ketika kita sedang berdiri di depan saat melakukan presentasi gitu kan. Oke, baik. Mungkin kelihatannya kalian sudah pada tegang nih di tengah kegiatan karena udah berada di tahap kegiatan pertengahan. Jadi kita akan bermain. Nama permainan itu angin berhembus. Sebelumnya teman-teman sekalian, apakah sudah pernah dengar nama permainan ini? Belum, Kak. Jadi permainan itu namanya angin berhembus. Jadi kita diminta satu orang sebagai angin berhembusnya, yaitu dimulai dari saya. Angin berhembusnya itu pemimpinnya. Jadi saya nanti akan berdiri, kemudian ketika saya bilang angin berhembus, lalu teman-teman sekalian menjawab berhembus kemana gitu. Lalu saya menjawab berhembus ke orang yang pakai gelang gitu. Maka orang yang pakai gelang itu otomatis berpindah posisi, berpindah tempat, rebutan kursi gitu. Nah, jadi dari semua yang berebut kursi ini bakal ada satu orang yang tidak mendapatkan kursi, dan itulah yang akan menggantikan posisi saya sebagai angin berhembus. Sudah paham? Paham, Kak. Oke, kita mulai ya. Tunggu, saya berdiri ya. Angin berhembus. Berhembus kemana? Berhembus ke orang yang pakai gelang. Otomatis orang yang pakai gelang tuh berpindah gitu. Berpindah tempat. Yang bergerak siapa aja yang pakai gelang gitu contohnya. Nah, kita rebutan kursi gitu. Rebut kursi. Kita. Oke. Ini boleh didudukin. Ya. Gitu. Oke. Kita ulang ya. Angin berhembus. Berhembus kemana? Berhembus ke orang yang pakai jilbab. Aduh. Berarti Keja ya yang nggak dapat kursi. Keja yang jadi angin berhembus. Angin berhembus. Berhembus kemana? Ke orang yang pakai gelang. Baik, terima kasih teman-teman. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Baik teman-teman, gimana perasaannya? Sudah lebih tenang nggak? Sudah, Kak. Oke, jadi kita akan lanjut ya. Jadi di sini aku mau menjelaskan kembali nih terkait komitmen yang kita pegang tadi. Jadi komitmennya itu apapun yang kita bicarakan dalam sesi konseling kelompok ini tidak akan disebarluaskan keluar kelompok atau keluar forum ini. Lalu nggak terasa nih kegiatan kita sudah mau berakhir. Aku mau teman-teman sekalian mengemukakan kesan-kesan teman-teman terhadap kegiatan kita kali ini. Boleh dimulai dari Fahmi? Kesan kegiatannya pada hari ini. Saya ingin. Kegiatan ini menarik. Kegiatan hari ini sangat luar biasa dan bagus. Oke, baik, selanjutnya
Kalau dari saya, kegiatan ini sangat efisien untuk meningkatkan tingkat kepercayaan diri, karena topik yang dibahas juga sangat bagus dan cukup menarik. Baik, selanjutnya. Kalau menurut saya kegiatan ini cukup menambah wawasan dan juga menambah logika kita untuk terus belajar dan berkembang menjadi Yang lebih baik. Baik, selanjutnya. Kegiatan ini sangat baik dan membuat pengalaman baru. Oke, baik. Terima kasih atas kesan-kesannya. Kemudian saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk merefleksikan diri ke dalam bentuk diri dalam kegiatan ini ke dalam bentuk BMB3, yang dimana BMB3 itu memiliki arti bersikap, merasa, bertindak, dan bertanggung jawab. Sudah tahu kan tadi kan? Sudah. Bersikap, merasa, bertindak, bertanggung jawab. Boleh dimulai dari Keza Dengan bersikap baik ke depannya. dengan bersikap baik ke depannya agar orang-orang tidak terlalu marah. dengan merasa kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk lebih menunjang kepercayaan diri ke depannya yang lebih baik lagi. Kalau dari saya, bertindak sesuai apa yang ada dalam diri saya, terus berkembang sesuai emosional yang baik dari diri saya tanpa memikirkan omongan orang lain. Untuk diri saya sendiri. Saya bertanggung jawab untuk diri saya sendiri dan teman-teman sekalian. Oke, baik. Kita akan merencanakan kegiatan lanjutan nih. Kira-kira teman-teman mau nggak kalau kita adakan lagi kegiatan konseling kita kali ini? Mau Kak? Kapan tuh waktunya? Minggu depan Kak. Setuju ya teman-teman sekalian ya. Ya. Oke, nanti kita mungkin ke depannya atau di sesi minggu depan itu kita akan membahas masalah-masalah yang teman-teman kemukakan yang lainnya tadi yang belum sempat kita bahas pada kali ini. Aku mau teman-teman sekalian mengemukakan pesan nih terhadap kegiatan ini, boleh untuk diri sendiri atau untuk kegiatan kita kali ini. Boleh dimulai dari Fahmi. Pesan untuk diri sendiri atau pesan untuk Mungkin dari saya Luan, pesan saya mungkin untuk keduanya. Kalau pesan untuk mengenai yang kita bahas ini, mungkin ke depannya lagi kita bisa lebih mengembangkan skill dalam berkomunikasi agar tingkat kepercayaan diri kita meningkat dan semua wawasan itu tercakup. Kalau pesan untuk diri saya pribadi, mungkin ke depannya akan lebih optimis lagi dalam mengembangkan diri. baik. Selanjutnya Pesan untuk kegiatan ini sangat kompleks dan juga sangat membuat percaya diri saya bertambah untuk melangkah lebih maju lagi. Pesan untuk diri saya sendiri harus berkembang dengan sangat efisien dan dengan kepercayaan diri saya sendiri. boleh. Siapa lagi selanjutnya? Oke. Pesan untuk diri saya sendiri untuk menambah wawasan dalam kegiatan ini karena kegiatan ini sangat baik. Pesan Pesan dari saya untuk kelompok agar bisa lebih berluasa dalam menyampaikan pendapat. Oke, baik. Terima kasih atas pesan-pesannya. Kemudian saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih kan karena teman-teman sekalian sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan konseling ini, serta teman-teman sudah aktif dalam pembahasan konseling kelompok kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Kemudian kita akan menutupnya dengan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.